Rezeki artinya pemberian, karunia, given. Bahkan Imam Ali Al-Jurjani menyatakan yang disebut rezeki adalah pemberian karunia, baik dia konkret maupun abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kata Mbak Surip, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terhadap rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Allah cuma minta satu, syukuri itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu pedih. Jadi ayat ini mau bilang, nikmat bisa berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Termasuk urusan rezeki ini. Itu sebabnya saya katakan, orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal ke neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang alim itu bisa sampai ke surga karena ilmunya. Orang alim itu bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur. Bapak Ibu hadirin, lalu bagaimana mensyukuri suatu rezeki itu? Mensyukuri nikmat itu caranya dua. Pertama, syukur qauli, syukur dalam bentuk ucapan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Kalau yang model begini sih semua kita bisa. Ya Bu ya? Bu, apaan? Model begitu sih kita semua bisa. Yang berat itu syukur fi'li, syukur dalam bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan itu? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau mulutnya tidak pernah berhenti, ya Allah terima kasih dikasih harta yang banyak, tapi pelitnya 17 setan, itu belum syukur, itu belum syukur yang sebenarnya. Belum syukur yang sebenarnya. Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat itu. Janganlah diberikan nikmat tapi digunakan untuk menentang yang memberinya. Janganlah diberikan nikmat tapi untuk bermaksiat kepada yang memberinya. Itu sungguh sesuatu yang perbuatan yang kita tidak tahu diri. Nikmat akan bertambah kalau kita syukuri, tapi akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bapak Ibu hadirin, karena itu bukan cuma uang rezeki itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan rezeki itu garis besarnya dua macam, anfus dan amwal. Anfus terjemahan dari diri,
kekayaan yang ada dalam kepribadian kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa, otoritas, itu masuk dalam anfus. Yang amwal ialah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai, tanah, rumah, uang. Amwal dan anfus itu harta. Tetapi dua-duanya bukan tujuan. Dua-duanya hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus dijadikan alat. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Ayo, saya mau tanya, ibu selama ini memperalat duit, apa duit yang memperalat ibu? Selama ini kita memperalat harta atau harta yang memperalat kita? Harta memperalat kita. Yang lebih makro, selama ini kita menggunakan dunia atau dunia menggunakan kita? Idealnya kita menggunakan dunia, kita mengendarai dunia dan bukan dunia yang mengendarai kita. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai. Tadi saya katakan bahwa rezeki apapun bentuknya itu sekadar alat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita itu dua. Pertama namanya tujuan jangka pendek, yaitu fid dunya hasanah. Itu tujuan jangka pendek, fid dunya hasanah. Yang kedua tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia sebagai tujuan jangka pendek dan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan inilah kita menggunakan alat. Alat itu namanya rezeki. Jelas Pak? Jelas? Jadi rezeki ini untuk tujuan jangka pendek harus mengantarkan kita mencapai fid dunya hasanah. Untuk tujuan jangka panjang dia harus mengantar kita wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Alatnya rezeki ini, pangkat dan jabatan, kemampuan dan kewenangan, harta dan semua kekuatan materi yang kita miliki untuk tujuan jangka pendek harus membangun fid dunya hasanah. Tujuan jangka panjang menciptakan wa fil akhirati hasanah. Jelas Bu? Jelas? Apa yang jelas? Ya yang barusan itu. Yang barusan itu. Kita tidak sekedar punya tujuan jangka pendek dari hidup ini, kita punya tujuan jangka panjang. Karena ada tujuan jangka panjang, cara mencapai tujuan jangka pendeknya diwarnai oleh keyakinan tujuan jangka panjang. Maksudnya begini, iya saya kepengen punya rumah bagus, tapi kalau korupsi akhiratnya gimana? Ini loh, tidak terjebak menghalalkan cara. Karena orang yang tujuannya cuma fid dunia hasanah, pokoknya dunianya senang, itu mudah menghalalkan segala cara. Tapi kita punya wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat nanti. Ini yang mewarnai cara kita mencapai tujuan jangka pendek. Iya, saya kepengen naik jabatan, tapi kalau jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, nanti akhirat saya piye?
Iya, saya kepengen jadi banyak uang, tapi kalau makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti akhiratnya piye? Ada rem. Ada apa? Ada apa? Rem. Ibu mau nggak saya ajak ke Bandung? Mau? Mau pasti. Naik mobil? Mau? Gratis nggak bayar? Mau? Nggak pakai rem? Mau? Bablas, bunuh diri namanya. Jadi manusia tanpa keyakinan akhirat, mobil nggak ada remnya itu. Tujuan menghalalkan cara, dia mudah jatuh ke hal-hal seperti itu. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk tujuan jangka pendek harus digunakan sebagai alat mencapai fid dunia hasanah. Untuk tujuan jangka panjang harus digunakan untuk mencapai wafil akhirati hasanah. Ya. Jelas.